Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam a'had ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Shadaqallahul azim. Untuk yang paling utama, marilah sama-sama kita memuja dan memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena tidak terlepas daripada kudrah dan iradahnya lah, tidak terlepas daripada rahmat dan nikmatnya lah, sehingga ditanya kaji tamu kumpul tamu sapat bak tempat yang sangat mulia rayanya. Dilikut ibadnya salah beserta salam, tidak lupa pula kita sanjung sajikan ke pangkuan junjungan alam, yaitu kepada Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabat beliau sekalian. Takdim ma'atakrim kami kepada imam besar masjid, walidi gura kitanya bersama, abi, abuya, abati, seluruh panitia masjid, remaja masjid, dan tungku-tungku abu-abu rensi ulun tuan sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah sejenak sebagaimana biasa kita kaji ulang mau'izah hasanah, barang 15 atau 20 minit lebih kurang, yang insya-Allah mudah-mudahan bermanfaat bagi khatib sendiri dan bagi seluruh sidang jamaah Jumat hendaknya. Adapun yang menjadi judul kajian ulangan kitanya ni ba'uro yang berbahagianya, nakih judul jih mengenal bisikan dan makhluk yang termasuk dalam golongan syaitan laknatillah. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahawa inna lisyaitani lummatan bi ibni Adam, bahawa sesungguhnya kata Rasul, bagi syaitan itu mempunyai dorongan, mempunyai bisikan dalam setiap hati umat manusia. Jadi syaitannya setiap waktu naik tamang bisikan-bisikan, godaan-godaan dalam hati kita umat manusia. Dan begitu pula malaikat. Walil malaki lummah, kata Rasul. Begitu pula dengan malaikat, tetap godaan, bisikan, dorongan dalam hati umat manusia. Teman yang ke PR getanya uronyo, yang menjadi tugas kita pada hari ini, bagaimana caranya kita untuk membedakan dorongannya,
tah bisikannya yang asaijih daripada syaitan, dan tah dorongannya yang berasal daripada para malaikat. Mungkin yang menjadi kajian kita ni Pak Uro yang berbahagianya. Jadi berhubungan dengan hal tersebut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri menjelaskan dalam kelanjutan hadis, fa amma lummatus syaitan, yang gekun dengan bisikan atau dorongan daripada syaitan adalah fa'iadus syarri wa takzibul haqq. Yang gekun dengan dorongan daripada syaitan menurut Rasul, iaitu sesuatu dorongan yang timbul dalam hati sanubari umat manusia, yang menjanjikan ataupun yang mengakibatkan sesuatu terhadap suatu keburukan, wa takzibul haq, dan mendustakan suatu kebenaran. Jadi menyatakan yang timbul dalam hati ditanya umat manusia, sesuatu yang tujuannya untuk keburukan dan untuk mendustakan salah atau betul, maka yakinlah, kata Rasul, nyan adalah lummatus syaitan. Itu adalah bisikan daripada syaitan. Ini yang pertama. Adapun bisikan yang kedua, wa amma lummatul malak. Adapun bisikan ataupun dorongan yang berasal daripada malaikat adalah fa'adul khair wa tasdiqul haqq. Jadi yang dikatakan dengan dorongan daripada malaikat oleh Rasul adalah sesuatu dorongan atau bisikan yang timbul dalam hati sanubari umat manusia, bertujuan untuk suatu kebaikan dan membenarkan sesuatu yang benar. Itulah bisikan yang berasal daripada malaikat. Jadi perbedaan jih. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi alangkah sayang beribu disayang, kadang-kadang karena kebanyakan umat manusia, terutama manusia yang udip di zaman era modern seperti lagi yang saatnya yang tengah kita jalani, kadang-kadang malah dorongan atau bisikan daripada syaitan ini yang lebih indah, lebih syahdu pada pendengaran umat manusia. Padahal Allah Subhanahu wa taala dengan jelas dan dengan tegas telah mengingatkan kita umat manusia sebagaimana yang tercantum dalam Al-Qur'an surah An-Nur ayat 21 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, la tattabi'u khutuwatis syaitan. Janganlah sekali-kali kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Janganlah sekali-kali kamu mengikuti bujuk rayu syaitan, mengikuti tipu daya syaitan. Wa may yattabi' khutuwatis syaitan, kata Allah, barang siapa yang mengikuti langkah-langkah syaitan, barang siapa yang mengikuti bujuk rayu syaitan, yang tertipu dengan tipu daya syaitan, fa innahu ya'muru bil fahsya'i wal munkar, maka sesungguhnya syaitan itu, kata Allah, memerintahkan kita untuk berbuat perbuatan keji dan mungkar dan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah hal yang pertama yang menyangkut dengan masalah bisikan syaitan dan bisikan para malaikat. Dan hal yang kedua,
Iaitu yang sangat penting untuk kita pahami bersama adalah mantang jenis makhluk yang termasuk dalam golongan syaitan laknatillah. Sesuai dengan penjelasan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, yaitu dalam surah An-Nas ayat 5 dan 6. Hinan Allah menjelaskan allazi waswisu fi sudurin nas, yang membisikkan sesuatu kejahatan dalam dada, dalam hati diri umat manusia. Siapakah mereka itu? Allah menjelaskan dalam ayat berikutnya, minal jinnati wan nas, yaitu daripada golongan atau jenis jin dan manusia. Hadirin kaum muslimin sidang jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari dua buah ayat tersebut, dan tuan yakinnya kita memandung kaji ke ia tapai. Mungkin anak SD, anak TK kaji apa. Namun demikian, berdasarkan dari kedua ayat ini, menurut Ibnu Abbas dalam tafsirnya, beliau menjelaskan bahwa yang termasuk dalam golongan syaitannya dua jenis atau dua macam makhluk. Yang termasuk dalam golongan syaitan menurut Ibnu Abbas. Dua buah makhluknya, dua buah jenis makhluknya. Yang pertama menurut Ibnu Abbas, syaitanul jin, yaitu syaitan yang jenisnya daripada golongan umat, daripada jenis jin. Yang kedua, wa syaitanul ins, yaitu syaitan dari golongan umat manusia itu sendiri. Yang menurut pembahasan Ibnu Abbas. Teman menyatakan banding-banding, yang lebih dahsyat godaan atau bisikan, bisikan yang lebih berbahaya di antara kedua buah jenis syaitan tersebut. Ia kembali kepada pembahasan Ibnu Abbas radhiyallahu an dalam tafsirnya. Ia berpegang menyatakan turi yang paling bahaya bisikan atau godaan ji, nya nepegah oleh Ibnu Abbas, fa innahu asyaddu alaika minasyaitanul jin, bahwa sesungguhnya syaitan dari jenis golongan manusia itu lebih dahsyat, lebih berat bahayanya daripada syaitan dari jenis jin. Yang mana dijelaskan oleh Ibnu Abbas. Kenapa demikian? Alasannya dijelaskan oleh Ibnu Abbas, li'anna syaitanul jin, karena bahwa sungguhnya syaitan dari golongan jinnya yakunu irwa'uhu bil waswasati faqaq, dia menyesatkan umat manusianya hanya dengan membisikkan saja. Menyogodaan syaitan dari golongan jin, wate pengaruh katanya ibisik sagan. Iptamang pengaruh lang hati tersagan. Ke masalah katem pubut ngahan katem pubut itu tergantung pada diri pribadi manusia itu masing-masing. Isah tagai kabeh urusan ini. Karena kalau pernah kita baca sejarah, ya, kalau pernah kita baca sejarah, dan kalau pernah kita dengar pembahasan-pembahasan bahawa apabila syaitan isah lang ate kitanya untuk pubut sabah keburukan, sabah kemungkaran. Itu contoh isah late kacubat agop, kadalimi gop, kapungut gop, yang isah late. Manakala manusianya haikan pubut, galomna ta dengan sejarah ibadah syaitan imat bajaroti bahu untuk
Ipumat pecu watagok. Untuk dalimi gok, untuk pengut gok, dan sebagainya dan sebagainya. Nah, maka hinan dari sebuah sisi dan pegang Ibnu Abbas lebih bahaya godaan atau bisikan daripada setan dari jenis manusia daripada jin. Dan kalaupun itu bisikannya daripada setan dari jenis jin pegang Ibnu Abbas, yang insya-Allah dengan tak berzikir kepada Allah, tak mohon perlindungan kepada Allah, dengan tak kena ayat kursi menyokong kita nyawa raja, tak doa perlindungan ba Allah, yang selesai urusan. Karena pegah Nabi dalam hadis, fa iza zakarallah, apabila seseorang berzikir kepada Allah, khanasani saya lari ianya syaitan dari jenis golongan jin. Wa kharaja min sudurihim, dan itu bit godaan tersebut, bisikan tersebut dari hati umat manusia. Yang dengan tak berzikir, dengan mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuma godaan setan dari golongan umat manusia pegang Ibnu Abbas, wa amma syaitanul ins. Adapun godaan ataupun dorongan dari setan golongan dari jenis umat manusia itu sendiri, fabil muayyanatil muwajihah, maka dia akan menyesatkan umat manusianya secara nyata. Wal muwajihah, secara berhadap-hadapan muka ke juana sam-sam, jelas-jelas aja. Bila perlu imat berjarot, hendak tem ipakat, imat berjarot ibahu. Punya syaitan jin pun hana iculok latih sebagai pengaruh bisikan. Maka ni nyan faktor bahkan pegah le Ibnu Abbas lebih bahaya golongan syaitan, bisikan syaitan dari jenis manusia daripada bisikan syaitan golongan dari jenis jin. Bahkan dengan tingkat tersebut belum berhasil, dipakai sebuah tingkatan tu yang paling jitu, wal i'anah oleh Ibnu Abbas, dengan cara dia memberikan pertolongan kepada kitanya, ibi bantuan kepada kitanya, sehingga mengikat hati kitanya, menarik hati kitanya. Nyaratnan sedih bahaya haji. Baik pakal Israel untuk kubut maksiat. Ya kamu judi. Ya kamu mabuk. Umah hana modal, hanangan tablo ibambuk. Nyepa pak lum kubipeng. Punya setan je nak turut tingkatnya. Dan yang lebih parah lom kadang-kadang lagi tanya, atanya hana tasadari. Yang menjadi jelmaan setan dari golongan jenis manusianya rupanya Ibnu Abbas, kebanyakan manusia itu tidak menyadarinya. Kadang-kadang orang yang paling tua katanya yang kenyanji. Malah kadang-kadang anggota keluarga yang paling akrab dengan katanya, yang paling tersayang, kadang-kadang yang kenyanji. Nyo adalah berhati-hati katanya selaku umat manusia. Yang menyelaganya setan dari ngondro turun yang tua katanya puayat dan baca. Punya setan dari golongan jenis jin pun kaji tak muzikir, tak baca ayat kursi. Mang menyonyan setan puayat dan baca. Tak baca ayat kursi adalah hipau kursi waktu wilayah tu. Hadirin kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam khutbah Jumatnya sangat terbatas, mungkin banyak hal yang ingin khatib sampaikan. Hanya enoku mentang cuman berdasarkan penguraian yang telah kita simak bersama buno, dapat kita cok pada buah kesimpulan. Yang pertama, berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
bisikan atau dorongan yang na dalam hati manusianya bersumber dari dua buah sumber. Na sumber jih daripada syaitan, yang kedua sumber jih daripada malaikat. Untuk dapat beda antara sumbernya truk dari syaitan dengan malaikat, punya sesuatu yang mengakibat kepada kegot, berarti nya adalah bisikan daripada malaikat. Tapi punya isah lah hati kitanya yang arah jih kepada kemungkaran, keburukan, mendustakan kebenaran, pubutai atas salah, apa salah atau butai, pubutai atas salah, maka nyan menandakan bisikan nyan truk daripada iblis atau syaitan. Yang kedua, kesimpulan yang kedua, golongan syaitan terdiri dari dua jenis makhluk. Na syaitan dari jenis makhluk jin, dan yang kedua syaitan dari jenis makhluk manusia itu sendiri. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hanya inokeh khutbah nimba uro yang mubahagianya, mudah-mudahan jid ke motivasi kitanya, jid ke ala mewaspadai kitanya dalam menjalani kehidupan di dunia yang fananya. Teman jino kitanya tamang memecar pendual al-khutbah, gure-gure abi neperhatikan begat, mungkin na kesilapan, segera nepingat untuk sah dan sempurna Jumat kitanya ni uro yang mubahagianya. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Ittaqullah wa kunu ma'as sadiqin. فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Ittaqullah innallaha sari'ul hisab. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadunillahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sadaqallahul azim. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna wal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa tabi' bainana wa bainahum bil khairat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ihdinas siratal mustaqim. Allahumma ihdinas siratal mustaqim. Allahumma ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah
وقنا عذاب النار عباد الله ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقيم الصلاة